Slice of Life, home of every soul. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Penggalan bait dari lagu Chrisye yang bertajuk Kisah Kasih di Sekolah ini memberikan sedikit gambaran jika setiap manusia mendapatkan cerita kehidupan yang indah melalui masa sekolah. Masa pencarian jati diri dan masa muda yang hanya dilakukan sekali untuk selamanya. Pada episode Slice of Life kali ini, kami akan berbagi kisah mengenai kehidupan para narasumber di masa sekolah mereka. Cerita, luka, dan kenangan berbaur menjadi satu sebagai sebuah pengalaman yang tak terlupakan. Masa di mana ada pertemuan dan masa di mana ada perpisahan. Senantiasa segala yang ada menimbulkan keinginan untuk adanya pengulangan waktu kepada Sang Pencipta. Di segmen pertama ini, kami telah menghadirkan 3 remaja untuk bertukar cerita dari perspektif yang berbeda mengenai hal yang menyulitkan setelah 3 tahun menjalani kehidupan sebagai anak sekolah. Halo, selamat datang di Slice of Life. Untuk memulai percakapan kita hari ini, boleh nih perkenalan diri dulu dari nama, usia, asal, dan kesibukan kalian saat ini. Oke, halo, perkenalkan saya Zidni Pradana Vidana Fareski, biasa dipanggil Zidni. Usia saya 17 tahun, saya berasal dari Purwokerto, dan saya berasal dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2023. Boleh kamu dulu, iya. Halo teman-teman semuanya, kenali nama aku Zikra Nur Syafitri, biasa dipanggil Zikra. Asal aku dari Ilmu Komunikasi angkatan 2022, asal aku dari Tasikmalaya, Sampurasun, Sadayana. Kesibukannya mungkin disebutin juga ya. Mungkin boleh. Kalau kesibukan aku sekarang aku lagi manage 2 project di ISEC kayak gitu, sama tugas kuliah, banyak banget tugas kelompoknya. Boleh Kak Safara? Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Adiba Putri Safara, biasa dipanggil Safara. Aku dari angkatan 21 dari Sosiologi. Terus untuk asal aku dari Purwokerto. Kalau kesibukan mungkin aku ada organisasi ya, KBMS, terus aku lagi megang kartu proker juga. Keren. Oke, tadi Zini belum nyebutin kesibukannya iya. nggak sih? Spill dulu dong. Kesibukanku, Iya. untuk belakangan ini kan masih maba ya. Oh, Jadi kesibukan saya cuma kemarin sempat ikut ini internship BEM. Jadi yang sekarang sibuknya paling di situ sih. Sama banyak lah nyoba-nyoba hal baru lagi gitu. penyesuaian juga ya. Betul. Oke, nah untuk mengawali masuk ke topik nih, bisa tolong diceritakan dulu kalian tuh asal sekolahnya di mana, kemudian kalian lulusan tahun berapa, dan apakah sekolah itu termasuk impian kalian? Oke, mulai dari Kak Zikra dulu. Kak Zikra boleh? Dari yang paling ya. Iya. Oke, dari aku dulu ya. Aku sekolahnya tuh asalnya dari SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Itu posisinya tuh deket banget ke sungai, teman-teman. View-nya tuh langsung ke sungai gitu Oh, loh. gitu ya? Jadi kayak deket ke pedesaan gitu. Tapi bagus banget view-nya. Nah, sekolah impian iya, karena SMA 2 tuh atau Semanda itu tuh termasuk sekolah favorit. Ya, jadi emang termasuk impian aku juga kayak gitu. Itu sih. Kalau Zidni gimana? Kalau saya berasal dari SMK Negeri 2 Purwokerto. Jadi itu deket Semansa ya. Jadi kalau untuk impian sebenarnya enggak sih. Kalau impian saya itu di Semansa. Tapi berhubung zonasi saya jauh, rumah saya di Purwokerto Selatan, di ujung banget. Jadi saya nggak bisa masuk situ. Jadi saya mutusin untuk ikut swasta aja di SMK 2. Ngapa sih masih mepet-mepet Semansa? Oke. Kalau aku dari SMA 1 Muhammadiyah. Terus kalau sekolah impian sebenarnya enggak, karena awalnya aku nggak pengen banget, aku nolak banget masuk SMA aku karena aku awalnya mau di Semarang. Terus karena bunda aku pindah sini, akhirnya aku udah mepet juga kan zonasi, nggak Iya, bisa bener. banget, nggak bisa Bingung banget. sama zonasi nggak sih? Bener, zonasi Aku itu. tuh cuma dapat kuota 10% dan nggak bisa banget masuk SMA negeri. Terus akhirnya mau nggak mau, oke masuk swasta, akhirnya di SMA aku, tapi tidak menyesal kok.
senasib. Pasti. Tapi enjoy gak sih? Jadi enjoy gak sih? Enjoy sih, awalnya aku kayak Adaptasi dulu ya. merasa setengah hati ya, pasti ya. Tapi tangguh baik aku ketemu teman-teman aku, I'm having a lot of fun, jadi kayak nggak masalah sih. Sayang banget. Nah, berkaitan dengan kehidupan sekolah kalian nih. Kehidupan sekolah kalian tuh berjalan mulus sesuai harapan kalian atau gimana? Boleh Kak Zikra kasih dulu. Dari aku dulu ya. Berjalan sesuai harapan. Mungkin kalau misalnya pakai persentase tuh 60% ya. Karena setengahnya tuh ya sesuai sama apa yang aku inginin, tapi sisi lain juga masih nggak sesuai gitu. Tahu gak jawabannya kenapa? Kenapa? Pandemi. Sedih banget itu mah, ya Allah. Benar. Kayak kan aku tuh sebenarnya pas kelas 10 tuh cuma 1 semester tapi nggak full gitu loh, kayak cuma sampai Januarian, Maret kalau nggak salah. Nah selama di 1 tahun itu tuh aku tuh ya biasa aja gitu, kehidupan SMA aku ikut ospek, terus aku ikutan kayak demo-demo ekskul gitu kan, banyak juga ya di sekolah ekskulnya tuh. Nah terus ketika ada pandemi aku tuh kayak ngerem gitu loh di rumah satu tahun, satu semester, 2 semester apa ya, itu tuh kayak beneran bikin struggle gitu loh. Karena kan orang-orang tuh bilang ya katanya masa SMA tuh masa yang paling seru, memorable gitu kan, kayak sampai ada lagu Tulus yang 17 apa ya, muda jiwa selamanya gitu yang itulah ya. Itu tuh aku tuh nggak bisa relate banget sama lagu itu karena ya ngerem di rumah gitu selama setahun, jadinya ya 50 juga sih, 60% 40%. Kalau aku kayak gitu sih. Kalau Kak Safara gimana tuh? Oke, kalau aku sebenarnya sama sih, sesuai diharapkan sebenarnya tidak ya, karena aku kan masuk itu 1,5 tahun ya offline-nya, dan aku pada saat awal tuh banyak banget kesibukan. Aku ikut seperti pramuka, aku anggota band juga, udah biasa aktif. Tiba-tiba libur 2 minggu kan awalnya kan, ceritanya libur 2 minggu, tiba-tiba udah 2 tahun. 2 tahun ya. Aku tipikal anak yang nggak bisa diem di rumah. Jadi pas bener banget pas diem di rumah, aku stres, bener-bener stres yang kayak aduh aku harus ngapain ini, mau main nggak bisa, mau ngapain juga nggak bisa. Terus aku harus adaptasi lagi, kayak organisasi aku urusinnya harus secara online. Gimana nih caranya, masih belajar pakai Zoom, belajar pakai Jimmy dan lain sebagainya. Jadi susah banget adaptasinya. Terus sebenarnya tidak sesuai apa yang aku harapkan sih, karena kan aku harusnya tinggal kelas 12 lagi ya, tinggal dikit lagi nih ya gitu. Habis itu lulus udah nyiapin, aku udah mempersiapkan kayak oke, nanti aku udah mau jadi anak yang kayak gini Plan dari awal ya. Beda banget gitu ya. Iya, tapi ternyata tidak bisa terwujud gitu kan, agak kecewa. Pasti sih. Kalau dari Kalau aku lagi-lagi sama nih kayak Kak Zikra sama Kak Safara. Gimana tuh? Kasusnya adalah pandemi, bener. Apalagi aku kan lulusan SMP kan lulus 2020 ya. 2020 itu dari wisuda aja, aku wisuda SMP udah nggak offline. Jadi kebagiannya itu offline pakai Zoom gitu loh. Nah, sampai lanjut ke SMK sampai nggak ada ospek. karena online. Karena online iya, cuma jadi mau kenalan nama siapa juga bingung ini kan, cuma temen kelas gitu. Yang lain juga pada ya cuma asik di grup doang, jadi mau ngajak ketemu nggak bisa. Terus juga aku kan tipe sama nih kayak Kak Safara. Jadi kalau di SMP kan aktif gitu loh, suka hangout sama orang gitu. Jadi di SMK-nya kan harapanku mau nambah relasi sebanyak mungkin, terus juga ikut organisasi gitu. Jadi pupus lah harapannya. Saya juga pengen ikut ekskul, yang paling aku suka tuh bela diri. Merpati putih. Nah bener, aku juga ikut itu. Keren. Nah, jadinya kan harapannya kan pengen ikut bela diri, pengen ikut organisasi gitu. Jadi ya gimana lagi, namanya pandemi, benar-benar. Nah, dari tadi kan teman-teman mention pandemi terus nih. Kemudian apakah pandemi juga berdampak ke prestasi dan akademik teman-teman atau gimana? Safara dulu. Oke, kalau aku sih kebetulan awalnya ya bingung kan cara manage cara belajarnya kayak gitu. Awalnya kan aku suka nulis catatan kayak gitu. Aku tuh di sistem kebut semalam kalau belajar. Dan pas online kan jujur tugasnya banyak banget ya, terus bingung. Awalnya sempat susah, sempat struggle, cuman abis itu enggak sih, masih bisa mempertahankan lah ranking saya. Oke. Kalau Jitni gimana? Kalau aku, kalau untuk akademik ya awalnya pasti bener sih kaget, nggak bisa manage-nya kan.
Jadi untuk semester awal itu bener-bener paling buruk lah, paling bener-bener paling Adaptasi gitu ya. paling ya. sampai ada nih satu mapel Wah, apa tuh? PJOK. Nah, itu kan itu gimana mau ini video nggak sih? bener. Banyak Ya kan kamu kayak suruh bikin gitu. suruh bikin video tapi malas-malasan. Oh iya. Tahu nggak sih kayak males banget lo suruh bikin video ke lapangan jauh. bener Jadi banget itu yang bikin jadi bener-bener tuh tugasnya tuh aku tunda-tunda gitu loh. Iya, Jadi aku prioritasin yang lain dulu lah yang bisa kayak Word atau ditulis gitu. Jadinya sampai nih emang paling buruk lah ya sampai dapet D. matkul PJOK. Iya, PJOK sampai dapet D di semester 1. Tapi untung di semester akhir bisa aku benerin. Aku minta inilah keringanan sama gurunya ya. Jadi bener-bener berpengaruh sih, tapi cuma di semester awal. Untungnya aku bisa adaptasi di kedepannya lagi jadi berkembang lagi. Nah, untuk Kak Zikra nih. Kalau aku justru pandemi itu ngebikin aku lebih nge-push ke akademik gitu loh. Karena ya gimana ya maksudnya gak ada sainganku yang terlihat gitu loh, kayak jadinya aku tuh bener-bener fokus gitu loh, sampai pas waktu itu aku tuh pernah ngumpulin tugas, terus nanya dulu kan ke gurunya, ibu ini dikumpulinnya kemana gitu. Nah terus si ibunya tuh nggak ngejawab si chat aku dan sampai kelewat deadline-nya gitu. Otomatis kan aku tuh kalau misalnya mau ngumpulin jadi telat kan. Nah aku tuh nangis di sana gara-gara ngumpulin tugasnya telat karena aku tuh dari kelas 10 tuh udah nge-planning kayak oke, aku mau masuk PTN ini, aku jurusan ini, jadinya kayak sustain gitu loh, maintaining nilainya gitu. Jadinya mau gak mau tuh harus kayak stabil gitu loh nilainya. Dan aku tuh emang tipikal orang yang mungkin dulu ya yang ambisius tapi ngeselin gitu loh, tapi sekarang udah tobat ya teman-teman. Ambisius tapi ngeselin. Iya, aku tuh gitu tipikal yang kayak benci gitu sama teman-teman. Iya kan, pasti ngerasain kan kayak ini orang apa sih pelit banget gitu. Iya kan? Iya. Jadinya aku tuh ya emang sekarang udah tobat ya teman-teman, alhamdulillah gitu. Nah, jadinya ya emang di sisi lain emang buruk juga kan kayak nge-maintain sifat kayak gitu, tapi di sisi lain juga aku tuh jadi yang bener-bener fokus ke akademik gitu. Terus mungkin pengaruhnya tuh ke psikis juga kali ya, karena kan ada tuntutan tugas harus deadline jam segini, sedangkan materi yang kita serap tuh bener-bener enggak dimengerti gitu loh, karena kan ngejelasinnya juga online ya, kita mau nanya juga terbatas gitu loh. Jadinya kayak ini kita ngerjain apa, materinya apa, jadi gak ngerti gitu loh, malah jadi kita tuh nge-press gitu banget loh. Ya, kadang cuma keluar masuk kuping kiri. Iya bener-bener banget. Jadinya jujur aku tuh nggak terlalu ngerti materi kelas 11 waktu itu karena gitu sih. Nah, boleh nih diceritain adakah titik terendah atau kesulitan yang pernah kalian alami di masa sekolah? Oke, siapa dulu nih? Jadi dulu. Oke, apa? Titik terendah ya balik lagi ke yang tadi. Nah, yang bener-bener adaptasi itu susah sampai at some point tuh aku kayak ngerasa stres gitu loh. Jadi ini gimana nanti aku masa depannya gimana, ntar PTN-nya gimana, kalau nilainya hancur dari awal gitu kan. Apalagi kan kalau untuk SNBT nih, itu kan dari rapot. Nah, jadi tadi kan ada yang dapet D nih. Nah, itu bener-bener takut gitu loh kayak aduh, ini nanti masuk SNBT kayaknya susah banget nih, ada nilai D kayak bener-bener nggak pantes. Itu juga saya kan ada rencana pengen join ini mahasiswa beasiswa ya bener. Jadi kalau ada nilai-nilai gitu kan dipertimbangkan banget, jadinya parah lah. Itu bener-bener masa paling bener-bener terendah terburuk gara-gara pandemi. Nah, untuk Kak Syafa gimana? Kalau aku mungkin bukan pandemi ya. Iya. Justru aku malah pada saat offline-nya. Bener banget tadi aku mirip. Aku tuh anaknya suka banget belajar ambis, cuman emang pelit. Sebenarnya bukan pelit sih. Kadang-kadang teman aku tuh minta jawabannya gitu loh. Sedangkan kalau semisalnya mereka nanya pun kayak ini caranya gimana, aku akan jelasin gitu. Terus pada saat itu teman-teman aku tiba-tiba ngejauhin aku semua karena mereka beralasan bahwa ini anak pelit banget nih, ini anak gak mau nih, dan bahkan sampai guru-guru aku tuh notice karena emang aku dijauhin sebegitunya gitu loh. Aku sampai duduk sendiri di pojok, berusaha kayak oke, aku anak pintar hari ini belajar walaupun emang sebenarnya tidak punya temen ya. Gitu. Terus akhirnya suatu hari aku konfront mereka, aku nanya kayak sebenarnya yang jauhin tuh kebanyakan cewek sih. Pasti kan gitu. Akhirnya pada saat itu aku konfront ke mereka kayak aku salah apa ya, kalau mungkin bisa dikasih tahu nih ke aku jadi aku bisa berbenah kayak gitu. Mereka jelasin, sebenarnya mereka ngejelasin secara detail sih.
Terus habis itu tetap aku berusaha konfront segala macam. Akhirnya mereka ngomong kayak aku pelit gitu segala macam. Aku konsultasi ke guru BK aku, terus guru BK aku akhirnya bantu nyelesain kayak gitu. Karena yang menurut aku tuh kayak mereka cuma minta jawaban, nggak minta cara penyelesaiannya. Itu bukan bikin mereka pintar, malah bikin mereka ya udah cuma dapat jawaban doang ya. Kayak gitu. Jadi paling itu sih aku ngerasa sendiri banget berangkat sekolah males karena aku bener-bener semingguan seminggu 2 minggu dijauhin. Mungkin kalau aku di titik terendah aku tuh mungkin pas aku kelas 12 pas hybrid itu. Jadi kan aku tuh sebenarnya kelas 10 tuh nggak ikut ekskul apa-apa kan. Sebenarnya ikut sih English Club, tapi waktu itu tuh cuma kayak ikut pertemuan pertama doang, terus ada itu kabur. Iya, paham. Aku tuh di sana tuh ngeliat teman-temanku tuh ikut ekskul yang rame gitu loh di sekolah. Aku tuh sering ngeliat mereka kayak kumpul-kumpul, ikut acara gitu. Nah di sana aku tuh kayak suka mikir jadi insecure gitu loh, kayak ih temen-temen kok pada banyak temennya gitu, sedangkan aku terlalu fokus ke akademiku buat SNM waktu itu yang belum tentu keterima gitu loh. Jadi pas kelas 12 tuh di saat orang lain pada, misalnya kita tuh lagi keluar kan dari kelas, terus ada yang nyapa gitu ke temanku gitu. Misalnya aku bareng kan sama temanku, ada yang nyapa halo misalnya, terus aku tuh diem aja karena aku beneran gak ada teman selain kelasku gitu loh. Jadinya titik terendah aku tuh mungkin lebih di bersosialisasinya sih, karena aku tuh emang yang ambisius, yang pelit, yang ngeselin gitu. Terus gak ada temen gitu loh. Jadinya itu sih titik terendah aku di saat teman-teman kayak halo, aku diem aja gitu benar. sih. Kalau ada kesempatan nih mengulang lagi ke masa sekolah, apa sih yang pengen kalian lakukan? Yuk, siapa nih? Kak Zikra dulu boleh. Ya. Kalau misalnya mengulang waktu, aku tuh pengen ke masa-masa pas kelas 10. Akademik tuh bukan segalanya. Jadi waktu itu tuh aku tuh kan udah ngeset ya, kayak oke, kamu harus kejar PTN ini, jurusan ini. Dan giliran pas ada pandemi, otomatis kan ke distrik kan si tujuannya itu. Terus pas kelas 12 kondisinya kayak gitu juga. Jadinya kayak aku tuh terlalu pengen mencapai tujuan aku, padahal itu tuh belum pasti gitu loh. Sedangkan yang lain tuh kayak yang hal-hal yang sepele kayak berteman, terus memperluas koneksi, itu tuh nggak diperhatiin banget. Jadinya jujur aku agak nyesal sih, karena kalau misalnya ditanya gitu, teman-teman SMA kamu mana? Kan aku temennya tuh cuma di sekelas doang gitu loh. Jadinya kayak gitu, nyeselnya sekarang gitu, kayak nggak terlalu banyak temen di SMA kayak gitu. Jadi membuat memorinya tuh ya sama teman sekelas aja gitu. Gitu sih kalau dari aku. Kalian gimana? Kak Sawa dulu, Bos. Aku sama sih kelas 10. Karena bener kelas 10 kan belum terlalu mikirin ini ya. Terus kayak kelas 10 tuh masih awal kan. Terus zaman-zaman dulu tuh aku kayak naksir sama kakak kelas. Paham. Kayak lewat, ngerti gak sih, kita keluar kayak Bu izin ke toilet padahal cuma buat lewat kelas. Itu aku sangat-sangat mengalami ya. Itu sih paling masih lucu-lucunya. Masih kayak kalau misalnya sama teman, jalan sama teman, terus dia ketemu sama cowok yang dia taksir kayak itu ini yuk, duduk situ yuk, kayak gitu. Itu sih aku pengen banget pulang masa itu sih. Kalau aku pengen banget ngulang masa kelas 11, masa-masa PKL. Karena itu bener-bener kan ada transisi dari COVID ke ini ya, biar mereda gitu kan. Nah itu kita tuh kelas kita tuh kayak bener-bener banyak banget main gitu loh. Jadi bener-bener seru banget lah, mau ke Curug, ke pantai, PKL juga bareng-bareng, kemana-mana bareng gitu kan, kayak bener-bener solid-solidnya kita lah. Jadi itu bener-bener yang pengen aku ulang sih. Kayak aku paling senang tuh di situ. Oke. Berarti meskipun masa sekolah juga nggak selalu menyenangkan, tapi masa sekolah juga yang bikin kita belajar lebih banyak hal. Oke, terima kasih.